Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat Pak Sofyan? Alhamdulillah. Terima kasih. Beberapa teman masih di luar. Punten Bapak, suara terdengar dari kami Pak? Ada kedengar, ada. Jelas ya. Jelas. Hujan terus di Bandung, Sofyan? Mohon. Ini kalau rasa menuju liren hujan wangi namanya. Baik. Di sini juga ada banjir di Samarkand, banjir ini. Iya. Terus. Ya. Mana Pak Isam? Ya, kita manfaatkan waktu. Pak Sofyan. Udah selesai taraweh, Pak Sofyan nih? Namanya mohon, nama yang saya. Imam di mana Imam? Di masjid dekat? Di Kalongan, dia di Lemur, mohon. Iya. Saya ini siapa operatornya? Ilham. Oh. Tunggu sebentar Pak. Operator. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Di sini hari 20 ya puasa ya. Hari 20. Hari Sabtu ya? Bisa Sabtu di sini sama dengan Muhammadiyah di sana. Jadi ada wangi salipur kan? Iya. Hari ini cuti seminggu. Kampus masih off ya, maksudnya. Demute, termute itu. Mohon. Rupa nama ngawitan Mei, Kampus lagi. Mana Pak? Tadi oh. Ganti baju. Pak Ilham. Ini operator ini. Tadi udah ada di sini. Ya. Atau main video tadi itu muncul. Wah. Yuk. Sedap. Atasan operator ini. Ya ini kan rangkaian kegiatan Ramadan biasa pasukan ini kan. Harus. Rutinan. Ya mengisi. Gimana suasana Al-Furqan? Al-Furqan alhamdulillah masih seueur. Masih banyak ya, tapi masih banyak pulang kampung. Acan mari eta cutina Kamis 18 ngawitan. Banyak. 29. Ya. Ayo, bisa kita mulai. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dubes, Bapak Ibu Komstab, dan juga Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Sofyan Sauri, guru kita yang sangat kita hormati. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini, mungkin malam waktu Bandung, kita dapat berkumpul bersama silaturahim dalam mengisi kegiatan bulan Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama mendengar tausiah dari guru kita, Prof. Sofyan Sauri, sekaligus memperingati Nuzulul Quran. Sebelum kita memulai kegiatan, izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan oleh Bapak Dubes, yang ketiga penyampaian tausiah, yang keempat interaksi jika ada tanya jawab, dan yang kelima ditutup dengan doa. Untuk lebih memanfaatkan waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kegiatan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin.
Selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Dubes untuk menyampaikan sambutan untuk dalam kegiatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sudah menjadi hak di Allah di syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam silaturahim sore malam hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Kiai Haji Profesor Sofyan Sauri. Atas nama KBRI Tasken, saya ucapkan terima kasih atas perkenan memenuhi undangan panitia. Jazakallahu khairan. Semoga ini merupakan amal ibadah kita semua, dan insya Allah di bulan Ramadan ini Allah mengabulkan doa kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kegiatan kali ini adalah acara rangkaian dari kegiatan Ramadan yang pada sore malam hari ini adalah peringati atau barangkali memaknai, menafakuri nuzulul Quran, di mana pada bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan dan dipastikan kita yakin sesuai dengan yang difirmankan Allah bahwa tak ada keraguan dalam kitabullah ini dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tentu ini menjadi pegangan bagi kita, dan untuk itulah acara pada sore hari ini kita ingin memperoleh pencerahan, mungkin juga pemaknaan lebih dalam atas nuzul Quran ini, baik dari segi proses diturunkan, karena kita yakin Allah menurunkan Al-Quran ini dalam keadaan utuh, diriwayatkan, diturunkan sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dan seterusnya kepada Rasulullah. Artinya menurut akal sehat saja ini kan pasti itu sesuatu yang sempurna dan tak ada keraguan. Jadi kalau ada yang meragukan, apalagi meminta dihapuskan, kan tentu rasanya tak waras antara itu. Ya. Nah, oleh karena itu sore hari ini Prof. Sofyan kami minta untuk memberikan tausiah dalam rangka kita menebalkan iman, memperkokoh ketakwaan dengan memaknai dan menafakuri nuzul Quran. Saya tidak akan dan ingin berpanjang lebar, nanti juga saya mohon sekaligus Kiai Sofyan untuk menutup dengan doa acara ini sekiranya nanti telah selesai dengan tanya jawab terlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dubes atas sambutan yang tadi disampaikan. Sebelum kami sampaikan ke Pak Sofyan, izin Pak kami infokan nanti di sini akan sedikit overlap waktunya dengan waktu buka puasa bersama. Jadi ada kemungkinan ketika penyampaian tausiah kita akan yang menyaksikan dari sini akan sambil berbuka puasa. Tapi tidak perlu dihentikan, silakan dilanjutkan saja. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai Profesor Sofyan Sauri untuk dapat menyampaikan tausiahnya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat,
mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes Bapak Profesor Dr. Haji Sunaryo yang telah mengundang dan untuk bersilaturahim dalam kegiatan rangkaian Ramadan ini, dan mudah-mudahan silaturahim dengan seluruh yang ada di Tashkent menjadi salah satu wasilah untuk bersilaturahim dengan dipanjangkannya umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh berkah, dibukakan pintu rezeki yang cukup untuk bekal hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam kesempatan ini saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga, karena saum sudah memasuki hari ke-20, mudah-mudahan, atau yang ke-21 mungkin, semuanya berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memanfaatkan kesempatan ini, saya sudah menyampaikan PPT untuk dilihat, kita lihat kalau kita bersama-sama, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami mohon kepada yang sudah menyiapkan untuk menayangkannya. Judul yang diminta adalah menyelami makna nuzul Quran, dan ditambah sedikit ini dalam meningkatkan literasi Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi judulnya menyelami, memaknai makna nuzul Quran. Kemudian ayat yang ditampilkan surah Al-Baqarah ayat 185, dan kita lihat ayat tersebut. Kemudian silah ditayangkan, kemudian kita lihat dan kita baca bersama dengan penuh pelan-pelan dan penuh pengharapan kepada Allah untuk mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin wa 'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca ini adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan bagi manusia dan penjelas. Nah ini, penjelas. Jadi Quran yang diturunkan, Quran yang dinuzulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya untuk menjadi petunjuk dan penjelas, minal huda wal furqan. Kemudian paman syahida di sini, barang siapa yang hadir minkum di antara kalian asyahro di bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Jadi orang-orang yang hadir itu untuk menunaikan puasa. Nah itu. Kemudian juga di arti ayat yang kita baca ini sebagai petunjuk dari Quran itu. Silakan diteruskan itunya PPT-nya. Digeser. Nah ini. Di beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan ini atau di bulan itu, seperti mungkin di Taskent itu memang hadir di situ ya, menjadi punya kewajiban untuk menunaikan ibadah saum. Namun barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Misalnya dari Jakarta naik pesawat ke luar negeri, ke Taskent, gitu. Kemudian maksakan aja puasa, padahal buka saja, nggak apa-apa, kan ini sedang dalam perjalanan. Karena Allah tidak menghendaki hambanya itu menjadi sulit dengan puasa itu, menjadi tidak nyaman dengan puasa itu karena dalam perjalanan yang cukup jauh. Maka disinilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu yang membatalkan saum saat sedang safar harus mengganti. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi para mufasir. Terkait ayat di atas, para mufasir nih, seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, kemudian Fahruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, dan pakar tafsir lainnya sepakat bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, tepatnya pada malam Qadar. Pada malam itu Al-Quran diturunkan secara utuh 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, itu. Jadi sekaligus asalnya dengan segala kerahmanan dan keriman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ke Baitul Izzah. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah interpretasi, kemudian silahkan digas. Lauhul Mahfuz itu merupakan kitab tempat Allah mencatat ini, segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Apapun yang terjadi itu ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Dari peristiwa terkecil sampai terbesar yang akan dan telah terjadi, semuanya tercatat di kitab catatan itu. Termasuk setiap daun yang jatuh di bumi ini tidak pernah terlewat dari sistem input kitab catatan itu. Jadi ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuznya itu. Kemudian selanjutnya setelah interpretasi para mufasir, kita juga melihat tentang apa yang di dalam ini mengenai wujudnya, seperti ini sudah ke sini ya. Mengenai wujudnya seperti apa, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Lauhul Mahfuz ini terbuat dari mutiara putih. Nah, panjangnya seukuran jarak antar langit dan bumi. Lebarnya sama dengan jarak antar timur dan barat. Sedangkan kedua sisinya terbuat dari mutiara dan yakut, sampulnya dari yakut merah, penanya dari cahaya, dan kalamnya telah tertulis di arasy yang pangkalnya berada di pangkuan seorang malaikat. Ini dari Irsyad As-Sari, Syarah Sahih Bukhari, juz 7 halaman 114. Kemudian selanjutnya lebih tegas dan jelas ini. Malaikat Jibril berangsur menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW selama waktu tertentu. Sampai selesai Al-Quran diturunkan,
selama beberapa tahun, lebih dari 20 tahun lamanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai pendidikan dalam peristiwa nuzulul Quran. Jadi ada nilai-nilai pendidikan. Nilai pendidikan akidah. Jadi dari nuzulul Quran itu ada nilai pendidikan akidah, mendidik menjadi insan yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Jadi nilai pendidikan akidah yang pertama dengan nuzulul Quran. Jadi bagaimana membimbing, mendidik, mengarahkan, menunjukkan untuk menjadi insan yang beriman kepada Allah. Karena ini tataran hati, kolbu. Gitu. Makanya di sini tentang akidah menjadi keyakinan yang sangat utuh di dalam meyakini akan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini akan malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, serta qada dan qadar. Kemudian yang kedua nilai pendidikan syariah. Mendidik insan mengerjakan amal saleh, di antaranya ia selalu membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran dengan baik. Nah ini tugas kita sebagai umat, kaum muslimin wal muslimat terhadap Al-Quran. Kita memiliki kewajiban, kita mendidik diri kita, keluarga, semuanya, termasuk murid-murid kita, mahasiswa kita, bagaimana untuk gemar membaca. Jadi membaca di Quran itu dibaca, namun tidak cukup dibaca, dihafal. Saya sekurang-kurangnya mungkin menghafal surat-surat pendek untuk para imam, untuk menjadi imam di rumah ataupun di masjid. Terus setelah menghafal, pahami itu. Sudah memahami, mengamalkan. Sudah mengamalkan, jangan lupa mengajarkan Al-Quran. Jadi tidak hanya cukup diri sendiri yang mengamalkan Al-Quran sementara tidak mengajak orang lain. Nah, sempurnanya itu sampai mengajarkan kepada orang lain. Ya mungkin kalau kita sebagai guru, mungkin kepada murid. Kalau sebagai dosen, mungkin kepada para mahasiswa. Jadi ada saja ketika menyampaikan pesan-pesan, pikiran-pikiran, ataupun landasan-landasan ilmiah, maka salah satu memperkuat dari hal itu bisa dimasukkan ayat suci Al-Quran sebagai wujud mengajarkan kepada para mahasiswa atau kepada murid-murid kita. Itu nilai pendidikan syariah. Kemudian pedoman bagi seorang pendidik ini. Pedoman bagi seorang pendidik dalam menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara tahapan yang benar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Jadi bagaimanapun Quran itu dengan diturunkan tadi sekaligus asalnya, kemudian diangsur-angsur selama 20 tahun. Kenapa? Karena itu sedang memberikan peluang kepada anak didik, bagaimana anak didik punya kemampuan dengan tahapan-tahapan yang benar. Nah, maka Al-Quran tetap terjaga di dalam mendidik, menyampaikan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat, rahimakumullah, makna nuzul Quran. Nuzul Quran merujuk pada peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Ini sudah biasa di dalam hal mengucapkan nuzul Quran. Namun makna dari nuzul Quran sebagaimana kita ungkap, nuzul berarti bergeraknya sesuatu dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini. Jadi bergeraknya sesuatu dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bahasa kitanya mungkin turun nuzul itu. Nuzul turun itu kan dari tempat yang tinggi kepada tempat yang lebih rendah. Sedangkan Al-Quran menurut istilah para ulama
ialah kalamullah, firman Allah yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya lewat perantara malaikat Jibril. Malam turunnya Al-Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan di Bandung sering orang menyebutkan malam nuzulul Quran, katanya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul itu adalah malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar jadi malam-malam Qadar, jadi double. Tapi umum masyarakat menyebutkan itu karena memang hal itu menjadi kata-kata yang terngiang-ngiang pada pendengarannya dengan kata-kata malam Lailatul Qadar. Padahal cukup dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Selanjutnya, setelah makna nuzul Quran, kita lihat juga tujuan utama nuzul Quran ini apa. Tujuan utama nuzul Quran adalah Al-Quran tersebut dibaca. Nah ini. Dan bahkan sekarang saya lihat di Bandung, dan mungkin juga di Tasken juga, ada orang yang punya target-target untuk tamat baca Quran. Saya ingin tamat baca Quran 30 juz. 30 juz, Masya Allah. Membaca terus. Kemudian juga setelah membaca ya dipahami, direnungkan, diamalkan isi dan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diajarkan. Hal ini Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan mendapatkan berkah dengan melihatnya, dengan membacanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Nah ini banyak di dalam kegiatan-kegiatan begini kata orang-orang itu. Mari kita baca Quran untuk mendapatkan berkahnya. Karena memang Al-Quran mengatakan itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Jadi sebuah kitab yang kami turunkan, Al-Quran kepadamu penuh dengan berkah. Nah ini. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran atau pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi betul tadi kata Pak Dubes bahwa kalau ada orang yang menghentikan baca Quran, bahkan tidak memberikan fasilitas peluang, ini mungkin sedang agak kurang sesuai pikirannya dengan apa yang dirasakannya. Nah, maka di sini betul-betul mengandung atau juga penuh dengan berkah di membaca Quran itu luar biasa. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan yang penuh keagungan ini. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya karena dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu mendapatkan ya penghargaan, mendapatkan ya peluang ya di mana Allah memujinya karena dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya diturunkan Al-Quran yang agung. Dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, yaitu malam paling spesial. Nah, disebutnya malam paling spesial. Ini bergeser itunya PPT-nya. Jadi dikatakan spesial karena mungkin ada kekhususan gitu ya. Terus ke atas lagi sedikit. Nah ini malam paling spesial dan paling mulia di bulan suci Ramadan. Malam yang sangat diharapkan seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini. Jadi dalam surah Al-Qadar diungkapkan. Selanjutnya bahasan kita, nah ini surat Al-Qadar. Mari kita baca bersama, mudah-mudahan dengan membacanya kita akan mendapatkan malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, di sini Allah bertanya, tapi bukan untuk dijawab, untuk direnungkan. Kata Allah, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Allah menjawab, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini banyak orang berupaya untuk mendapatkan malam Qadar. Kenapa? Karena ibadah di malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Kalau ditahunkan berapa tahun ini? Mungkin 83 lebih atau 84 kurang sedikit. Ibadah di malam itu. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Di sini dikhususkan malaikat Jibril karena malaikat Jibril itu malaikatnya atau apa namanya untuk kingnya malaikat, rajanya malaikat. Turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dan mungkin kita akan merasakannya secara ruhani. Ada kebetahan, ada kehusyuan, ada perasaan ingat akan kekhilafan dan kesalahan muncul di situ. Dan itu tidak bisa digambarkan kecuali dirinya yang merasakan. Nah, itu surat Al-Qadar ayat 1-5. Kemudian selanjutnya kita lihat juga, nah ini tafsirnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di malam Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang terus bertambah baik dan tidak pernah berputus. Kebaikan itu terus bertambah dan bertambah. Itu namanya keberkahan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita juga akan melihat ini. Pertama, malam diturunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Qadar. Kemudian juga malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat Jibril bersama para malaikat turun ke bumi pada malam yang penuh kemuliaan bersamaan turunnya Al-Quran. Malam keselamatan karena malam nuzul Quran yang disebut dengan malam yang penuh keselamatan karena Allah mengatur segala urusan. Salam malaikat kepada ahli masjid. Nah, ini ahli masjid. Salam malaikat kepada ahli masjid. Nah, kita insya Allah ahli masjid. Pada malam itu yang penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, itu ungkapan penjelasan dari ayat 1-5. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita juga diinformasikan dengan penjelasan. Nah, ini menurut Manna Al-Qotton, terdapat 2 madhab pokok di kalangan para ulama seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas, turunnya Al-Quran terjadi secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit
untuk menunjukkan kepada para malaikat betapa besarnya malam itu. Setelah itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Di sini tertulis selama 23 tahun. Jadi selama 23 tahun terus turun Al-Quran. Yang kedua, pendapat dari Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa awal turunnya Al-Quran dimulai pada malam Qadar di bulan Ramadan. Lalu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya selama 23 tahun. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Disebutnya itu munajaman, berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, Unjil Al-Quran jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa kana bimawaqi'in nujum wa kana Allahu yanziluhu ala rasulihi ba'dahu fi ba'din. Nah, ini. Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia. Dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Jadi supaya umatnya itu bisa menangkapnya, sehingga dengan kemampuan, dengan kapasitas yang ada untuk bisa menangkap, maka diturunkan secara berangsur-angsur dengan penuh makna. Kemudian selanjutnya bahasan kita adalah Allah berfirman. Nah, mari kita baca pelan-pelan di sini, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kemampuan hamba Allah untuk menerima bacaan ini, ayat ini, Quran ini dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya kita juga melihat bahwa terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu pertama, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau, karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Nah, di sini dikatakan dalam surat Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, nah ini orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun aja? Tadi kan dijelaskan berangsur, tapi orang kafir mah bicaranya kenapa berangsur sekaligus aja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu, nah dengannya, dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Kedua, agar Al-Quran mudah dihafal. Nah ini, jadi kalau sedikit-sedikit kan misalnya 5 ayat 1 jam bolak-balik ya hafal. Kemudian yang kedua ayat selanjutnya, nah ini terus dihafal dan dihafal. Selanjutnya setelah kita membahas hikmah nuzul Quran sekarang. Hikmah nuzul Quran, satu, meneladani peristiwa turunnya Al-Quran. Hikmah pertama dari nuzul Quran adalah sebagai seorang hamba yang taat, kita harus bisa untuk mengambil hikmah positif dari peristiwa ini. Peristiwa nuzul Quran adalah sebuah momentum perubahan bagi umat muslim. Nah ini, yang sebelumnya kita hidup tanpa aturan,
dengan adanya Al-Quran, setiap aspek dalam kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, salah satu amalan yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah membaca Al-Quran. Bahkan Rasul menegaskan, Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacaan itu nanti pahalanya akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Karena di dalamnya juga dijelaskan secara jelas bagaimana kita seharusnya dalam menjalani kehidupan ini. Terus yang kedua, hikmah nuzul Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, semakin dekat dengan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Nah, ini. Saat terjadinya nuzulul Quran, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 1. Iqra. Nah, dalam surat Al-Alaq itu ada kata-kata Iqra, baca. Nah, itu. Kata membaca tentunya tidak hanya sebatas mengerti apa yang coba disampaikan oleh malaikat Jibril, tetapi juga untuk mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Selain itu, membaca juga merupakan jendela pengetahuan. Kelihatannya ini hampir buka, rupanya Pak Dubes itu. Hampir buka, bentar lagi. Hampir buka. Ya. Detik-detik rupanya untuk menyambut, Masya Allah, mudah-mudahan saumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini terus aja gitu ya, sambil jangan terlambat. Ya. Selamat kepada yang berbuka saum dengan Allah melakukan, insya Allah berkah dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Selain itu juga membaca juga merupakan jendela pengetahuan. Bahkan orang lain menyebutkan membaca adalah membuka cakrawala berpikir. Membaca adalah membuka khazanah keilmuan, membaca adalah mendobrak segala kejumudan, membaca itu adalah memberikan informasi yang sangat bermakna. Jadi kata membaca itu luar biasa dan semua orang akan mengatakan sesuatu dengan adanya membaca. Jika kita ingin mempelajari sesuatu, maka kita harus membaca. Bahkan di dalam bahasa itu, dalam jurusan bahasa itu ada 4 ketampilan di dalam bahasa itu. Ada mendengar, ada mengucapkan, ada membaca, dan ada menulis. Kalau tidak salah itu ada 4 keterampilan berbahasa. Kemudian setelah nomor 2, mungkin masih ada nomor 3, kita bisa juga melihat dan sambil menikmati buka saum, mengenai isi Al-Quran, mengerti isi Al-Quran. Hikmah ketiga adalah kita, dengan adanya peristiwa nuzulul Quran, kita bisa lebih dekat untuk mengerti lebih dalam tentang segala hal yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, menjadi obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dolim selain kerugian. Kalau bagi orang yang beriman itu menjadi syifa. Syifa itu menjadi obat. Ketika kita membaca Al-Quran sambil memohon, ya Allah, semoga bacaanku ini menjadi obat dalam diri, ya Allah, menjadi obat ruhani, menjadi obat jasmani. Nah, diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memang dalam penjelasannya bahwa Al-Quran itu suatu hal yang menjadi penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari hal tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, solusinya ada pada Al-Quran. Kita dapat menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan kita dalam segala aktivitas setiap harinya. Di Al-Quran itu sudah mempribadi, sudah berkarakter, ya, sudah melekat dalam jiwa, gitu, dengan peringatan ataupun hikmah dari nuzulul Quran tersebut.
Kemudian selanjutnya setelah nomor 3 kita juga melanjutkan, mungkin masih ada nomor 4 atau sampai nomor 3 kita lihat. Oh, sudah selesai nomor 3-nya. Lebih lanjut, Manna Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran juga memberikan beberapa kesimpulan tentang hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, pertama, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum yang memiliki watak dan sikap yang begitu keras. Nah, jadi untuk meneguhkan hati Rasul ketika berhadapan dengan orang yang bengis, dengan orang yang galak, dengan orang yang keras gitu ya. Tapi Rasul tetap terhibur dengan adanya turunnya Al-Quran. Tantangan dan mukjizat. Nah, ini. Kemudian untuk memudahkan hafalan dan pemahaman, kemudian relevan dengan peristiwa pentahapan dan penetapan hukum, karena proses turunnya yang berangsur-angsur, maka orang pun mengkajinya sedikit demi sedikit, mempunyai faedah dalam pendidikan dan pengajaran agar senantiasa menghafal Al-Quran, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Selanjutnya kita melihat, ini amalan pada malam Nuzul Quran. Nah, ini. Menurut sebagian para ulama, amalan pertama dan utama, nah ini nih, ada istilah amalan pertama dan utama adalah membaca Quran. Memperbanyak baca Al-Quran sehingga mendapatkan pahala dan kemuliaan yang berlimpah. Subhanallah. Jadi lihat, apalagi kata di Jakarta kemarin itu dianjurkan baca Quran. Di trotoar sepanjang 5 km itu baca Quran, Masya Allah. Dan di situ orang melihat dengan mata langsung dan banyak yang terharu. Begitu digerakkannya hati orang-orang yang menerima informasi tentang Al-Quran. Kemudian amalan berikutnya melalui itikaf. Nah, ini tadi membaca, kemudian 2 itikaf, yaitu berdiam diri di masjid sesuai ketentuan itikaf, seraya membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan melaksanakan sholat malam seperti sholat sunat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain. Jadi dipadatkan kegiatannya di dalam itikaf tersebut. Kadang-kala ada juga orang yang itikaf itu ya sebentar, 1 jam duduk, keluar lagi, ya nggak ada masalah. Memang kemampuannya seperti itu. Tapi sebaiknya itu sebagaimana yang digambarkan. Selanjutnya, bahasan kita selanjutnya adalah perbanyaknya tadarus Al-Quran. Nah, ini sabda Rasul an Abdullah ibni Mas'ud yaqul, nah ini qala Rasulullah sallallahu man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kalau sedang santai duduk-duduk gitu ya, baca ta'awud, Yasin misalnya, Shadaqallahul Azim, ataupun alif lam mim, berapa huruf itu dibalas, diganti dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah ini memperbanyak zikir dan itikaf. Nah, ini memperbanyak zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir itu ingat, tapi ingat juga harus ingat sadar gitu ya. Ingat, sadar, dan banyak.
Man kana takafa ma'i falyataki fil asyra al-awakhir. Nah ini. Siapa yang ingin beritikaf denganku, kata Rasulullah, maka lakukanlah pada 10 terakhir. Nah, kalau malam ini, malam 21 di Tasken gitu ya, ya mudah-mudahan kegiatan ini pun termasuk salah satunya adalah sedang mengisi kegiatan untuk menyambut datangnya malam Qadar. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini Pak Iqbal nanti kalau sudah itu diberi aba-aba saja kalau sudah hampir selesai gitu. Kemudian Lanjut Pak, lanjut. Selanjutnya memperbanyak doa ini. Mari kita baca pelan-pelan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan dalam mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya setelah berbanyak doa, nah ini kisah, ini ada kisah yang bagus ini, kisah teladan di bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i pada setiap bulan Ramadan menghatamkan bacaan Al-Quran sebanyak 60 kali, Masya Allah. Ada juga Al-Aswad An-Nakhai setiap 2 malam menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Selanjutnya ada juga ulama Qatadah As-Sadusi namanya, yang memiliki kebiasaan setiap 7 hari akan menghatamkan Al-Quran sekali. Akan tetapi bila bulan Ramadan telah tiba, beliau menghatamkan setiap 3 malam sekali. Dan setelah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau senantiasa menghatamkan setiap malam sekali. Masya Allah. Demikianlah amal-amalan yang dilakukan ketika malam nuzul Quran oleh Rasulullah SAW dan ulama terdahulu dengan banyak membaca Quran agar hidupnya berkah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita melihat kisah, nah ini doa. Kalau sudah doa biasanya hampir selesai. Doa ini doa yang selalu dibaca Rasul di dalam mengisi i'tikaf atau malam-malam di 10 terakhir. Nah, ini sudah pada hafal semuanya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini maknanya luar biasa ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun lagi Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami wahai Zat yang Maha Pemurah. Masya Allah, ini kalimatnya, maknanya dari doa ini begitu ya mendasar dan sangat bermakna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun, lagi Maha Pemurah, senang pada ampunan, maka ampunilah kami, wahai Zat yang Maha Pemurah. Jadi memang sebelum berdoa itu ya dianjurkan untuk membaca hamdalah, sholawat, puji-pujian kepada Allah yang langsung pada akhirnya meminta. Dan akhirnya juga seperti itu. Selanjutnya setelah kita mengungkapkan doa, nah ini syukran jazilan, thank you, terima kasih. Alhamdulillah bahasan tentang nuzul Quran tuntas sudah, dan kelihatannya ini maghrib pun sudah tiba, dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pengabulan dan dikabulkannya doa-doa kita untuk kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin.
Ya Allah ya Rabbana, hamba-hambamu bersujud, bersimpuh, munajat, memohon kepadamu ya Allah di saat bulan Ramadan yang penuh berkah, di saat berbuka saum setelah menunaikan seharian saum, dan Engkau menjanjikan mengabulkan semua doa-doa yang diminta oleh hambanya. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, kawan-kawan kami, kolega kami, saudara-saudara kami. Dengan ampunan yang Engkau berikan, maka kami semua akan menjadi orang-orang yang bersih dari dosa dan dosa. Berikan kekuatan dalam menjalankan ibadah saum ini ya Allah. Berikan cara untuk mendapatkan saum yang sempurna dan diterima oleh Engkau ya Allah. Berikan kemampuan untuk membaca Al-Quran ya Allah. Berikan kemampuan untuk melaksanakan sholat malam ya Allah. Berikan kemampuan untuk berinfak dan sodako ya Allah. Berikan jalan-jalan yang terbaik untuk menempuh ridho-Mu ya Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya di stop. Alhamdulillah, sama-sama kita telah mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Profesor Sofyan Sauri. Insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau memiliki bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari apa yang telah disampaikan oleh Prof. Sofyan Sauri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga Bapak juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dubes, Bapak Ibu Komstaf, keluarga besar KBRI Tasken yang ada di Tasken maupun para undangan yang tadi kami lihat ada beberapa yang bergabung melalui Zoom. Semoga sama-sama kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Untuk itu, punten Bapak mungkin kita akan tutup kegiatannya karena telah selesai dan kami di sini sudah memasuki waktu maghrib. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga silaturahimnya ke depan akan terus terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun punten Pak pada keluar dari Zoom maupun mudah-mudahan sehat sedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.